Oke, mohon maaf tadi saya agak sedikit terkendala dengan jaringan. Baik, sudah siap semuanya? Ada Ibu Evi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ibu Silakan mohon maaf, mungkin jaringan saya yang kurang bagus, jadi tidak tampak di layar. Sama tadi saya, video, jadinya juga iya. baru bisa bergabung. Ya, silakan Dek, dimulai Iya, saja Ibu. atau saya mulai Iya, saja? terima kasih, Ibu. Ya, silakan. Iya, silakan Ibu. Oh iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar? Saya luar biasa. Kalau saya bilang apa kabar, teman-teman katakan luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Harus luar biasa ya. Hari ini baru pertemuan pertama di kelas kita virtual untuk agenda 1. Apa agenda 1? Agenda 1 adalah agenda apa? Sikap dan bela negara. Iya. Wawasan kebangsaan dan bela negara. Berarti harus ada semangat ya, harus ada semangat hari ini. Jadi teman-teman tidak boleh kendor semangatnya. Hari ini kita harus selalu bersemangat. Oke? Are you ready? Say yes. Are you ready? Yes. Ya baik, teman-teman sekalian, untuk memulai pertemuan kita pada hari ini, kita akan berkenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi kita berkenalan dulu. Cara berkenalannya seperti ini ya. Saya berikan contoh ya. Halo, perkenalkan nama saya Isnaini Ramadan, biasa dipanggil Isna. Saya Widya Iswara Madya, BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Suku saya suku Bugis. Hal yang menggambarkan tentang diri saya adalah orang yang sangat penyayang. Seperti itu ya, memperkenalkan diri. Jadi ada nama, instansinya, kemudian sukunya apa, terus apa yang menggambarkan tentang diri kita. Are you ready? Ya. Oke, kita mulai dari Gladys. Oke. Gladys Susanti, silakan. Selamat pagi, perkenalkan saya Gladys Susanti, biasa dipanggil Gladys. Suku saya suku Makassar. Yang bisa dikenal dari saya orangnya pemalu. Pemalu? Oh ya. Tapi sepertinya apa ya? Sedikit agak tomboy begitu ya. Oke, Gladys. Oke, terima kasih. Belum tadi. Sehari-hari bekerja di mana, Dek? Saya bekerja di Rumah Sakit Undata, Bu. Sebagai dokter ahli. Oh, dokter. Oke, baik. Dokter Gladys ya. Dokter Gladys ini pemalu ya. Tapi setelah ini Dokter Gladys lebih percaya diri ya, tidak pemalu lagi. Karena ini adalah latihan, teman-teman sekalian. Hari ini kita adalah latihan bagaimana kemudian kita bersikap. Jadi latsar ini tujuannya adalah membentuk karakter bangsa, bentuk karakter ASN. Baik, kita selanjutnya Ibu Siti Raihan Nur. Ya, silakan Siti Raihan Nur. Mic-nya sayang, mic-nya belum nyala. Perkenalkan, nama saya Siti Raihan Nur, asal instansi RSUD Undata. Sehari-hari bekerja sebagai perawat. Saya dikenal sebagai orang yang cukup peduli sama orang lain. Terima kasih. Oke, Ibu Siti Raihan adalah orang yang sangat peduli. Ya, tadi sehari-hari sebagai apa, Bu? Saya tadi tidak menyimak. Saya sebagai perawat, Bu. Perawat ya, tapi tadi sukunya? Suku saya suku Bugis campur Toraja, Bu. Oh iya, jadi blasteran ya. Oke. Tadi Bu Gladys Makassar ya? Dokter Gladys. Oh iya, oke. Makasih. Rehan Bugis Toraja, Butor. Oke, selanjutnya Bapak Muhammad Iqbal Buntaran, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Muhammad Iqbal Selamat Buntaran. pagi. Saya di instansi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai pengawas pupuk dan pestisida. Karena saya lahir di Palu, mungkin suku saya Kaili.
Kemudian hal yang menarik tentang saya, kalau Ibu Gladys tadi malu, saya malu-malu kucing. Mungkin malu-malu tapi ujungnya mau juga barangkali, Bu. Terima kasih. Oke. Tadi orang Kylie ya, Iqbal ya. Iya. Oke, selanjutnya Mina Rizkina. Silakan. Ya Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mina Rizkina, panggilannya Mina, asalnya suku Banjar, Kalimantan Selatan. Kemudian kerja sebagai fisioterapi di Rumah Sakit Undata. Teman-teman mengenal saya sebagai seorang yang tegas. Orang yang sangat tegas, fisioterapi ya Bu ya, jauh sekali ya dari Banjar. Tapi sudah lama di Palu? Tidak, tapi ada keluarga di Palu. Ya, nanti mendaftar dari sini ya. Ya kalau ya saya lama di Kalimantan. Jadi sebelum saya saya di Samarinda. Ya. Oke, baik. Jadi kalau bahasa Banjar sedikit saya tahu. Ya, oke. Terima kasih Bu Mina. Lalu Zidan. Ya, ini bukan Sidan yang viral itu ya. Oke, Pak Sidan, silakan. Baik, terima kasih Bu. Nama saya Abdul Zidan Viola, asal instansi dari Dinas Penanaman Gelar Tata Ruang sebagai analis tata ruang. Suku saya Gorontalo, dan mungkin hal yang menggambarkan saya adalah saya orang yang suka membanggakan diri. Sekian, terima kasih. Suka apa? Mengembangkan diri. Wih, luar biasa. Suka mengembangkan diri, teman-teman. Ada Pak Sidan yang suka mengembangkan diri. Jadi kalau perlu pertolongan ke Pak Sidan aja. Oke, lalu Mas Aji Alamsyah. Ini memang Mas nama depannya atau memang ditambahkan Mas? Baik, terima kasih. Iya Ibu, ada Mas. Iya. Halo teman-teman, saya Mas Aji Alamsyah, biasa dipanggil Aji. Saya sebagai analis obat dan makanan dan di Dinas Kesehatan Provinsi. Hal yang bisa menggambarkan, suku saya Sunda. Hal yang dapat menggambarkan saya tipe orang yang gak kedengeran tadi tipe orang yang bagaimana? Yang baik hati dan tidak sombong. Yang mudi Bu, terlalu berpengaruh terhadap setelah ikut latsar nggak boleh mudi ya. Oke, ya, harus betul. selalu semangat Aji. Ya, oke. Tadi di bidangnya siapa di Dinkes? Analis obat dan makanan, seksi kefarmasian. Berarti sama Ibu Maike. Iya, namun beliau sudah pindah. Iya. Iya, iya. Tapi di kantor yang cabang ya? Iya. Yang di apa? Di Data. Oke. Oke, Mas Aji, terima kasih. Lalu Antonius Ketaren, ya, silakan Antonius. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Antonius Ketaren. Saya berasal dari Sumatera Utara, sukunya suku Batak Karo. Di sini saya ditempatkan di Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagai analis benih. Menurut saya adalah orang yang lebih suka memperhatikan daripada berbicara. Asik, ya, orangnya sangat peduli, caring ya, tapi diperlukan juga untuk bicara ya Pak Antonius, bukan berarti karena sudah biasa dengan binatang jarang berbicara dengan manusia ya. Antonius harus lebih komunikatif dengan teman-teman, karena ini sekali lagi kita lagi latihan dasar CPNS ini, salah satunya adalah bagaimana berkomunikasi yang baik ya. Oke, terima kasih Antonius. Lalu silakan Mas Haji. Ariel Farhan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Farhan Kurniawan Nasiru, bisa dipanggil Arif. Saya berasal dari instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagai analis mutu hasil perikanan. Saya sukunya suku Gorontalo. Suku Gorontalo ya, berarti di sana Pak Arif Lacuba. Ya. Oke, terima kasih Pak Arif. Suku Gorontalo, apa yang menggambarkan tentang Pak Arif tadi? Mungkin yang menggambarkan tentang saya orangnya pendiam tapi sebenarnya suka bergaul, Bu. Asik ya.
Pak Arif adalah orang yang suka bergaul ya. Baik, selanjutnya Rahayu Anggreni. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rahayu Anggreni, biasa dipanggil Ayu. Saya bekerja di Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai dokter hewan. Suku saya suku Makassar. Teman-teman mengenal saya sebagai pribadi yang lumayan ekstrovert, Ibu. Terima kasih. Ya. Oke, bagus sekali, Dokter. Siapa tadinya? Oke, Dokter Rahayu ya, jauh-jauh dari Makassar. Ini juga baru pindah ke Makassar, Dokter Rahayu. Iya. Iya, Bu. Iya, Ibu, baru pindah ke Palu. Baru pindah juga. Oh, iya. Dulu Unhas ya, Unhas. Iya, saya S1-nya di Unhas, koasnya di Aceh, Uncia. Wah, jauh ya. Oke, baik Dokter Rahayu. Selanjutnya, terima kasih ya Bu. Esther Marpaung, silakan Ibu Esther. Terima kasih Ibu. Kenalkan, nama saya Esther Febrina Marpaung, biasa dipanggil Esther. Saya dari Dinas Tanaman Pangan dan Horti, tapi saat ini saya ditempatkan di UPT CG sebagai pengendali organisme pengganggu tanaman. Saya suku Batak Toba dari Medan. Gambaran diri saya biasanya dikenal sebagai introvert, Ibu. Introvert. Tadi beda dengan Bu Rahayu ya, lebih ekstrovert. Sekarang Ibu Esther introvert ya, tapi semuanya adalah nanti kita harus melatih gitu ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Esther. Saya suka nih kelas kita heterogen sekali ya. Oke, baik Pak Aswan, silakan. Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Aswan. Saya berasal dari instansi BKD. Saya sukunya Toraja dan saya dikenal sebagai orang yang malu. Pemalu ya. Sama dong dengan Bu Gladys tadi, pemalu juga. Oke, terima kasih Pak Aswan. Lalu sudah semuanya ya tadi. Ini kita pesertanya hanya 10 ya. 10 ya. Oke, tadi kita sudah berkenalan, jadi kita perlu ice break dulu ya. Jadi ice breaknya ini karena ini wawasan kebangsaan, jadi karena kita juga sangat heterogen, Indonesia kaya dengan bahasa, kemudian suku, ya. Kita tadi dari beragam suku. Jadi saya ingin teman-teman menghitung saja dalam bahasa daerah. Menghitung mundur ya. Saya akan berikan contoh dalam bahasa Indonesia, nanti teman-teman menghitung dengan bahasa daerah masing-masing. Ya, saya contohkan dengan bahasa Indonesia, teman-teman akan mencontohkan dengan bahasa daerah masing-masing. Jadi harus diingat ya, walaupun merantau bahasa daerah harus tetap diingat. Saya coba ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 1 2 1 1 1 yes. Are you ready? Bisa? Oke. Kita mulai dari Dr. Gladys ya. Oke, Dr. Gladys ya. Dr. Gladys pakai bahasa apa? Bahasa Makassar atau Bahasa Makassar, Bu. Oke. Lanjut, Meki. Watalu apa? 5 anak, 7 sangat. No. Sampai 5 saja. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 yes. Bisa, Dokter? Ya, oke, silakan Dokter Gladys. Sere rua talu apa 5, sere rua talu apa 5, sere rua talu apa, sere rua talu apa, sere rua talu, sere rua talu, sere rua, sere yes. Asik, luar biasa. Oke, Siti Rehan, silakan Ibu Rehan Nur. Bahasa apa sayang? Mesa 2 talu apa 5. Bahasa Toraja Palu Bu. Ya, siap.
Mesa 2 talu apa 5, Mesa 2 talu apa 5, Mesa 2 talu apa, Mesa 2 talu apa, Mesa 2, Mesa 2, Mesa, yes. Asik. Dulu saya ingat ya, waktu saya umur-umur masih kecil itu ada dulu namanya radio Mengkendek. Namanya radio Mengkendek. Sekali pitu-pitu mesa. Sekali mengudara, tidak mengudara selamanya. Oke, terima kasih Bu Siti ya. Lalu Pak Iqbal silakan. Ya. Sangoran 2 tatalu ampa 5, sangoran 2 tatalu ampa 5, sangoran 2 tatalu ampa, sangoran 2 tatalu ampa, sangoran 2 tatalu, sangoran 2 tatalu, sangoran 2, sangoran 2, sangu-sangu. Yes. Asik. Berarti bahasa Kaili ya. Kaili apa itu Pak Iqbal? Pak Kaili apa Pak Iqbal? Kalau di kota Ledo, tapi Rai, Tara, Ado semuanya kayaknya untuk bilangan sama kayaknya, Bu. Oh, sama saja ya. Buat teman-teman pendatang itu tadi hitungan untuk bahasa Kaili ya. Jadi kita minimal hitungannya saja kita paham ya. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Lalu Ibu Mina dengan bahasa Banjar. Silakan Bu Mina. 1245, 1245, 1245, 124, 12345, 12345, 1234, 1234, 123, 123, 12, 12, 11, yes. Ya. Oh ya, bahasa Indonesia ya. Kalau orang Banjar kan hanya dialeknya biasa ya, yang agak beda. Ya, Bu Mina ya. Ya kalau kayak gitu ya kalau ya. Oke, baik, terima kasih Bu Mina. Lalu Pak Zidan. Dulu atau tilu 45, dulu atau tilu 45, dulu atau tilu 4, dulu atau tilu 4, dulu atau tilu, yes. Langsung yes aja kedengerannya. Pak Zidan itu bahasa apa, Pak? Gorontalo. Gorontalo. Oke, luar biasa. Antonius, silakan. Antonius dengan Batak. Batak Karo, Bu. Karo, baik, silakan. Sada 2 telu 45, sada 2 telu 45, sada 2 telu 4, sada 2 telu 4, sada 2 telu, sada 2 telu, sada 2, sada 2, sada, yes. Asik, ya, Batak Karo ya. Baik, terima kasih Pak Antonius. Pak Arif Farhan. Kebetulan saya pindah-pindah ya Bu ya, jadi saya pakai yang terakhir saja ya. Saya kan lama di Iya, siap. Silakan. Ya, saya pakai bahasa Jawa aja ya. Siap. Siji loro telu 45, siji loro telu 45, siji loro telu 45, siji loro telu 4, siji loro telu 4, siji telu loro 4, siji loro telu, siji loro telu, siji loro telu. Yes. Asik, yes ya. Cepat, kayaknya cepat mau finish ya. Yesnya cepat sekali. Bu Rahayu, silakan. Dokter Rahayu ya. Anggreni, silakan. Sere rua taliu apa 5, sere rua taliu apa 5, sere rua taliu, sere rua taliu, sere rua, sere, yes. Oke, terima kasih Bu Rahayu. Lalu Ibu Esther. Ibu Esther ada dengan dua tolu. Beda Bataknya ya? Batak Karo. Batak Toba ya, Bu. Oke, baik. Ada 2 tolu 45, ada 2 tolu 45, ada 2 tolu 4, ada 2 tolu 4, ada 2 tolus, ada 2 tolus, ada 2, ada yes. Horas, luar biasa. Oke, Pak Aswan, silakan. Mesa 2 talu apa 5, Mesa 2 talu apa 5, Mesa 2 talu apa, Mesa 2 talu apa, Mesa 2 talu, Mesa 2 talu, Mesa 2, Mesa 2, Mesa, yes. Asik. Baik, terima kasih Pak Aswan. Lalu Mas Aji. Mas Aji Alamsyah pakai bahasa Sunda? Iya, Ibu. Saya pakai bahasa Sunda. Iya, oke. Iji 2 tilu 4 5, iji 2 tilu 4 5, iji 2 tilu 4, iji 2 tilu 4, iji 2 tilu, iji 2 tilu, iji 2, iji, yes. Oke, terima kasih. Luar biasa. Kita beri aplaus buat kita semuanya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Baik, teman-teman sekalian. Jadi kita untuk pertemuan kita ini
kami anggap bahwa teman-teman ini tidak memulai dari kalau Rana Bloom ya, artinya tingkat pemahaman seseorang itu kan berdasarkan Rana Bloom, itu C1 kompetensi 1, 2, 3 itu sudah didapatkan di MOOC. Ya, C1 itu adalah remember, mengingat ya. C2 itu adalah knowing ya, memahami. Nah, jadi kami berpersepsi bahwa karena teman-teman sudah melalui MOOC, maka pembelajaran untuk kompetensi C1 dan kompetensi C2 itu teman-teman sudah miliki. Nah, sekarang bagaimana kemudian teman-teman sekalian ini mengingat kembali apa yang sudah dibaca di MOOC. So, what MOOC? What MOOC? Pas siapa yang panjangan MOOC apa? Apa, Swan? Massive Open Online Course. Iya, Massive Open Online Course ya. Jadi LMS ada Learning Management System di mana teman-teman bisa mendapatkan di situ bahan ajar, bahan tayang, modul dan sebagainya untuk menjadi pembelajaran. Jadi artinya secara jadi kami Widya Iswara itu hanya memastikan saja untuk analisis dan penerapannya. Ya, jadi teman-teman ini adalah golongan 3 yang memang dipersiapkan untuk menjadi pejabat. Ya, jadi teman-teman ini dipersiapkan semuanya untuk menjadi pejabat karena dia mulai dari golongan 3 ya. Golongan 3 ini tidak sama dengan golongan 2. Dia mulai nanti 2A, 2B, 4 tahun kemudian 2C, 4 tahun kemudian 2D kapan nyampenya ya. Nah, kalau 3A teman-teman ini 3A langsung 3B, 3B saja sudah memungkinkan untuk menjadi pejabat struktural. Nah, sehingga kemampuan analisanya lebih dominan dibandingkan golongan 2. Nah, oleh karenanya saya akan mereview dulu terkait dengan apa yang sudah teman-teman dapatkan di MOOC. Oke, saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita ya. Wawasan kebangsaan. Bisa kelihatan? Saya. Wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Ya, ini bagian dari agenda 1. Ya, Pak Antonius, gimana? Maaf Bu, sepertinya hari ini kita sudah masuk agenda 2. Oh, agenda 2 ya? Iya. Oh, sorry. Salah ini berarti saya. Salah jadwal. Hari ini saya pegangnya jadwal agenda 1. Oke, agenda 1 ya berarti. Ini sudah tertukar-tukar. Saking banyaknya Laksar ya. Hari ini kita pegang Laksar, ada Banggai Kepulauan, ada Donggala. Saya jadi sampai bingung. Agenda 2 ya, maaf. Oke, agenda 2. Tidak masalah. Agenda 2 berakhlak. Untung diingatkan sama Pak Antonius. Oke, tadi saya pikir bahwa kita masih di agenda 1. Pantasan tadi agak bingung ya. Enggak apa-apa. Oke, it's okay. Tapi tenang saja, saya ini adalah orang yang adaptif. Jadi saya cepat menyesuaikan. Oke. Baik teman-teman sekalian, saya perkenalkan diri kembali ya. Saya Isna, ini nomor kontak saya teman-teman. Bisa menghubungi saya apabila ada hal yang ingin ditanyakan terkait penugasan dan mau discuss, silakan. Sebagai welcome speech, bukankah kita baru bisa bergerak jika ada jarak dan saling menyayangi bila ada ruang? Kasih sayang akan membawa kita semakin berdekatan. Selamat pagi ASN Militan. Ya, baik teman-teman ASN yang luar biasa, khususnya Provinsi Sulawesi Tengah ya. Sebagai quote kita pagi ini, jangan tanyakan pada diri kita apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat kita hidup, kemudian kita kerjakan. Karena yang dibutuhkan di dunia adalah orang-orang yang antusias. Oke? Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai, kita akan senam dulu sedikit ya, gerakan leher kita, otot-otot leher ya dok, ya ibu, supaya lebih rileks. Ya, kita akan membaca ke kiri dan ke kanan ya, mengikuti musik yang ada.
Oke, mulai membaca. Kita melihat ke komputer berjam-jam setiap hari. MySpace, Facebook, dan Google terperangkap dalam genggaman mereka. Ke kanan. Kita tidak pernah beristirahat untuk melatih otot leher kita. Kelihatannya susah sekali hari ini untuk meninggalkannya. Lalu ke kiri, dokter memberikan peringatan, tetapi kita tidak peduli, terlalu malas untuk melatih otot, terlalu sibuk untuk istirahat. Lalu ke kanan, saya menulis cerita ini untuk orang-orang yang malas melakukan sedikit gerakan untuk menghilangkan ketegalan leher. Lalu ke kiri lagi, jadi kalau butuh latihan, tetapi tidak bisa meninggalkan tempat duduk, baca ulang kalimat ini paling tidak 3 kali sehari. Oke, baik teman-teman sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Ini supaya aja kita agak rileks sedikit ya. Biasanya sih kalau di pagi hari kita agak mulai merasa boring ya. Oke, kalau saya katakan selamat pagi, teman-teman katakan go 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 go. Kalau selamat siang, yes yes yes. Selamat sore, oke oke oke. Kalau saya katakan angkatan 100 berapa? 6 ya? Angkatan 106 tetap semangat. Jadi seperti ini. Buka mata, buka telinga, buka hati. Oke? Selamat pagi. Go 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 go. Selamat siang. Yes. Yes yes yes. Selamat sore. Oke. Oke oke oke. Angkatan 106. 105. Semangat. Oke, buka mata, buka telinga, buka hati. Oke, now angkatan 96, 106 ya. Izin Ibu, angkatan 105. Oke, angkatan 105. Tetap semangat. Tetap semangat. Semangat. Buka mata, Buka telinga. Buka telinga. buka mata, buka telinga, buka hati ya. Karena ketika kita tidak membuka hati, susah masuknya materi yang kita sampaikan atau apa yang orang sampaikan. Padahal siapa saja kita bisa belajar kepada siapapun orangnya. Ya. Baik, semangat pagi. Oke? Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Mau apa kita? Bersenang-senang. Agenda 2. Yes. Kalau daring? Jangan Daring ya. Garing ya. Jangan garing ya. Oke, walaupun daring tetapi jangan garing. Teman-teman harus tetap bersemangat. Jangan garing ya. Selanjutnya kita berbalas pantun yuk. Oke. Dimulai dari saya ya, siapkan pantunnya. Bibit ikan terbawa arus, tanpa kecuali si ikan lele. Pelatihan latsar ini dilaksanakan dengan serius. Jangan pernah menganggap sepele. Silakan Antonius dibalas. Bisa nggak? Biasanya orang Batak nih jago nih. Coba. Pak Denis bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Yang bisa siapa? Raise hand. Yang bisa siapa? Aji bisa. Googling dulu. Coba. Cari di Google dulu. Cari di Google. Generasi Google. Oke. Arif deh, coba deh. Arif, coba. Apa aja, mau nyambung nggak nyambung, urusan kedua. Kalau ilmu sosial itu tidak sama dengan ilmu pasti, teman-teman. Ilmu sosial semuanya betul, tak ada yang salah. Coba, Pak Arif. Ayo dong. Pergi ke pasar membeli delima. Asik. Setelah menyetrika, jangan lupa melipat. Asik. Lalu? Pelatihan dasar yang dilakukan oleh Angkatan 5, pasti semua siap. Asik, luar biasa. Baiklah, selama pembelajaran daring, berikan senyuman mata. Senyum dulu, 7 cm ke kiri, 7 cm ke kanan, smile. Ya.
Ya, jangan boring, harus selalu smile ya. Pembelajaran agenda 2 adalah melakukan penguatan dan pendalaman internalisasi nilai-nilai berakhlak. Ya, ada 7 nilai berakhlak. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, ada 7 nilai berakhlak apa saja? Berakhlak, come on, Beb. Satu, Berorientasi pelayanan, berorientasi pelayanan, lalu akuntabilitas, akuntabilitas, kompeten, hanya harmonis, lalu loyal, adaptif, dan berkolaboratif. kolaboratif. Nah, teman-teman tugasnya buat gerakannya. Nah, habis itu ditutup dengan bagaimana tagline-nya adalah bangga melayani bangsa. Oke. Nah, sekarang berorientasi pelayanan. Kira-kira gayanya seperti apa? Ada yang mau kasih gaya? Gayanya kayak apa? Mas Haji, kayak gayanya kayak berakhlak kayak gimana? Bukan di depan biasanya. Kayak gini ya. Teman-teman kayak gini ya. Sepakat ya? Berakhlak, berorientasi pelayanan. Kemudian apa lagi? Akuntabel. Akuntabel bagaimana, Sen? Akuntabel, Dr. Gladys, kira-kira akuntabel kayak apa? Akuntabel itu kan sesuatu yang harus transparan. Apa kira-kira? Terserah Ibu, Dr. Gladys. Jadi ini tidak ada benar salah. Silakan aja. Kayak gimana? Oke. Akuntabel. Ya, oke. Sumbangan dari Pak Ibu Gladys kayak gini. Dr. Gladys akuntabel seperti ini. Nah, gimana dengan kompeten? Kompeten? Iqbal, kita minta sama Iqbal. Kompeten seperti apa kira-kira, Bal? Kompeten. Oke. Harmonis? Esther, kira-kira? Harmonis? Harmonis. Oke. Lalu kira-kira kalau Siti, kalau loyal? Loyal? Loyal kayak gimana sayang? Apa? Gimana? Enggak. Begini. Begini. Oke, ya seperti kayak melayani gitu ya. Begini ya. Oke, loyal. Kemudian adaptif. Adaptif seperti apa? Adaptif. Halo, adaptif. Adaptif, kita minta sama Antonius deh. Antonius kira-kira adaptif seperti apa gayanya? Oke, adaptif. Apa tadi? Kolaboratif. 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 Iqbal, kolaboratif kayak apa dong? Iqbal. Tadi yang yang bedanya Dr. Gladys tadi apa ya sayang? Kalau akuntabel. Akuntabel kayak apa tadi, Dok? Begini ya. Akuntabel tadi kayak apa? Enggak sama dengan kolaboratif tadi ya? Beda? Hah? Oke, begini. Ya, kita review ya dari awal ya. Dari awal. Berorientasi pelayanan. Oke. Kemudian akuntabel, oke. Kemudian tadi kompeten, harmonis, loyal tadi begini, loyal, kemudian adaptif, kemudian kolaboratif.
Ya, nanti dihafal-hafalkan ya. Nanti di akhir sesi kita ulang lagi ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Atau hasil belajar berakhlak. Pada akhir pembelajaran peserta diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS. Ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 hal ya, dalam mereview aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, kemudian melakukan internalisasi nilai-nilai dasar PNS, kemudian menyusun ikrar aktualisasi berakhlak ya. Ini tujuan pembelajaran kita. Jadi saya jelaskan sedikit terkait dengan nilai-nilai dasar yang menjadi core values atau nilai utama daripada ASN di seluruh Indonesia. Nah, jadi dulu core values ini semua instansi beda-beda. Nah, tetapi bagaimana kemudian melalui presiden bahwa core values ini harus menjadi satu core values. Nah, sehingga melestarikan dan menyederhanakan nilai-nilai ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami. Nah, kemudian teman-teman seluruh ASN ini menerapkan ya dari top down. Nah, kemudian menggabungkan semua nilai-nilai yang telah disusun oleh instansi pemerintah dalam suatu rumusan baku yang berlaku secara umum. Nah, jadi banyak kesamaan nilai instansi pemerintah yang bisa disimpulkan menjadi satu core values atau bottom up. Nah, jadi bisa dari pimpinan ke bawahan atau bawahan ke pimpinan. Kemudian core values juga akan memberikan penguatan budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN yang profesional. Nah, kemudian juga di sini memudahkan proses adaptasi bagi ASN yang bersangkutan apabila berpindah instansi ke pemerintah lainnya atau talent mobility. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita ASN ini bisa berpindah-pindah, teman-teman. Ya, seperti saya. Jadi saya dulu sama dengan teman-teman sekalian ya. Saya dulu ASN-nya pertama kali itu di Lembaga Administrasi Negara di Samarinda. Ya, jadi saya sama dengan teman-teman penerimaan umum media Iswara di Lembaga Administrasi Negara. Sekitar tahun 2016 saya pindah ke Sulawesi Tengah ikut keluarga. Ya. Nah, jadi nanti teman-teman kalau sudah mengabdi di Sulteng dan ada yang mau balik ke Makassar, silahkan saja ya. Dan ini pun ketika kita pindah, misalnya saya dari Samarinda, kemudian saya pindah ke Palu, ini diharapkan bahwa dengan adanya nilai dasar yang sama, memudahkan kita mudah beradaptasi. Nah, itulah kemudian mungkin kira-kira kenapa core values itu diintegrasikan bahwa seluruh ASN sama. Kemudian juga adalah menjadi unsur memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, jadi budaya kerja yang kuat akan mendorong kinerja organisasi dalam jangka panjang. Ya, sama dengan di perusahaan-perusahaan atau di swasta, budaya kerja ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Ya, kalau teman-teman dulu pernah membaca lebih dari 1 juta outlet dari Starbucks. Siapa yang biasa ke Starbucks? Pasti Pak Antonius sering ke Starbucks ya. Antonius, Aji, Iqbal, Zidan, Arif, Aswan pasti sering ke Starbucks ya. Nah, itu mereka pada sekitar tahun berapa itu mereka menutup lebih dari 1 juta outletnya. Dan mereka itu hampir rugi ratusan miliar hanya untuk mencari kopi sejati. Hanya untuk mencari kopi sejati. Mereka membangun budaya kerja yang baik dulu hanya untuk membuat satu kopi sejati. Nah, begitupun juga kita dengan core values ASN ini. Diharapkan bahwa benar-benar nilai-nilai ini akan mendorong kinerja organisasi dalam jangka panjang. Ya, itulah kemudian tujuan dari core values ini. Oke, kita akan sedikit mereview terkait dengan apa yang teman-teman baca di MOOC terkait dengan agenda 2 ya. Karena ini adalah tujuan pembelajaran, teman-teman saya harus memastikan dulu apa yang teman-teman sudah baca terkaitan dengan agenda 2 yang sudah dibaca. Saya mulai dari Dr. Gladys, apa yang sudah dibaca apa yang sudah dipahami terkait dengan berakhlak, khususnya agenda 2 ini. Mungkin ada hal-hal yang menjadi poin-poin yang sudah Dr. Gladys catat. Silakan, Dr. Gladys. Mic-nya sayang, ya silakan. Selamat pagi Bu. Dari beberapa catatan saya mengenai ASN berakhlak,
bahwa sebagai ASN ini kita berpedoman pada berakhlak, di mana tugas utama kita terutama tergantung dari tugas dan fungsi masing-masing. Pertama yaitu berorientasi pelayanan, kemudian berorientasi pelayanan berarti kita lebih mengabdi kepada masyarakat, melayani masyarakat. Kemudian untuk akuntabel, kita memegang teguh kepercayaan yang diberikan dalam hal ini adalah pimpinan langsung. Kemudian kompeten artinya kita terus berusaha untuk mengembangkan diri sesuai dengan ilmu dan bidang kita masing-masing. Kemudian harmonis yaitu kita tetap menjaga hubungan yang baik antar sesama, antar di tempat kerja maupun terhadap masyarakat. Dari loyal pun yang dalam hal ini karena kita sebagai ASN maka kita wajib untuk lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan setia pada bangsa dan negara. Kemudian adaptif itu sendiri artinya kita harus terus dapat berinovasi dan dalam mengembangkan diri dan bisa beradaptasi dalam segala hal, dalam segala lingkungan. Dan kolaboratif artinya kita terbuka untuk bekerja sama dengan orang lain ataupun bidang yang lainnya. Secara garis besar seperti itu. Oke, baik, terima kasih Dr. Gladys ya. Semoga apa yang sudah dibaca ini bisa diimplementasikan dengan baik nantinya. Ya, makasih dokter. Lalu Siti Raihan silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari informasi kemarin, saya setuju dengan yang dikatakan oleh Dr. Gladys. Menurut saya, Bu, dari nilai-nilai berakhlak ini, inilah nilai yang patut kita realisasikan di lingkungan kerja kita nanti, ataupun di lingkungan masyarakat. Yang pertama itu akuntabel. Jadi akuntabel ini ada yang sifatnya vertikal, ada yang sifatnya horizontal. Kalau sifatnya vertikal berarti kita mempertanggungjawabkan apa yang akan kita capai nanti kepada atasan langsung atau kepada pejabat yang lebih tinggi tingkatannya di atas kita. Sementara ada akuntabel yang sifatnya horizontal, yaitu kita bertanggung jawab penuh kepada masyarakat. Misalnya, contohnya ada lembaga-lembaga yang sifatnya itu independen, seperti Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya yaitu berorientasi kepada pelayanan. Nah, khususnya di tempat bekerja saya, Bu, sangat diperlukan yang namanya pelayanan prima, yaitu di rumah-rumah sakit atau tempat pelayanan umum lainnya. Selanjutnya ada yaitu loyal. Jadi sifat loyal ini harus dimiliki oleh setiap ASN karena tanpa sifat loyal maka dedikasi kita kepada orang lain atau kepada instansi yang menaungi kita pastinya akan berkurang juga. Selanjutnya ada nilai adaptif. Nilai adaptif ini kita diharuskan untuk bisa beradaptasi kepada lingkungan kita bekerja, perubahan zaman ataupun kemajuan teknologi. Ada yang namanya kolaboratif. Jadi khususnya untuk di pekerjaan saya banyak profesi lain yang bernaung di satu tempat kerja. Jadi kita diharuskan untuk bisa berkolaborasi kepada profesi-profesi lain atau tenaga-tenaga lainnya. Selanjutnya ada nilai kompeten. Jadi kompeten ini kita harus terus belajar dan mengembangkan kapasitas, bisa dengan mengikuti seminar, workshop, atau pelatihan-pelatihan untuk mengupgrade diri kita menjadi lebih baik. Sekian, Bu, terima kasih. Oke, komplit ya pemahaman dari Bu Siti Raihan. Terima kasih, khususnya tadi akuntabel ya. Baik, Iqbal silakan. Terima kasih, Bu. Mungkin saya langsung sesuai dengan tupoksi saya. Kebetulan saya pengawas pupuk dan pestisida.
berorientasi pelayanan begini karena di dalam memberikan bantuan pupuk subsidi kita melayani petani itu dengan memfasilitasi mereka dengan menginput data ERDKK, rencana definitif kelompok. Kemudian akuntabel data dari kelompok tani dengan ERDKK itu sesuai supaya nanti bantuan pupuk subsidi yang diberikan ke petani itu sesuai dengan data RDKK supaya tidak terjadi kelangkaan, karena biasa kelangkaan terjadi itu karena tidak sesuai data RDKK dengan permohonan petani. Kompeten termasuk di sini sebagai petugas harus paham berapa kebutuhan petani, luas lahannya dengan hitungan jumlah pupuknya sesuai dengan regulasi yang ada, karena per satu hektar itu maksimal 2 hektar, per 1 hektar itu dihitung jumlah kebutuhan pupuknya itu sudah ditentukan. Yang kedua, yang selanjutnya harmonis. Biasanya di sini ada terutama kios atau tingkat pengecer yang merasa akunnya tidak terinput atau kesalahan terhadap pembuatan akun, itu kita harus aktif meminta mereka kenapa tidak tersalurkan pupuknya. Oh, rupanya inputan ERDKK-nya dengan verifikasi dan validasinya di tingkat kecamatan, desa sampai ke SK dinas itu tidak sesuai, makanya kita harus saling komunikasi. Loyal, jadi pengawasan pupuk pestisida ini ada undang-undangnya itu Undang-Undang 41 tentang Permentan, kemudian di sini ada kejaksaan juga yang ikut dalam komisi, ada kepolisian, makanya harus loyal dengan peraturan itu. Karena kenapa? Subsidi terbesar di bidang pertanian adalah pupuk. Jadi ketika kita tidak sesuai dengan regulasi, tidak loyal dengan regulasi, maka penyelewengan terhadap subsidi pupuk ini sangat besar dan itu merugikan petani. Kemudian adaptif, itu berinovasi. Biasanya ada laporan-laporan bahwa pupuk ini sudah tidak direkomendasikan di tanah ini. Makanya penggunaan pupuk anorganik yang terlalu sering terhadap lahan yang sama itu sebenarnya justru bukan menyuburkan, malah memarginalkan tanah. Makanya adaptif itu perlu kita ada perubahan inovasi bahwa jangan ini lagi yang dipakai, kita perlu pupuk-pupuk lain lagi yang kita pakai untuk menjaga kestabilan utamanya kesuburan tanah. Kolaboratif, kami kerjasama dengan pihak distributor terutama di Pupuk Indonesia, kerjasama dengan pihak-pihak distribusi yang PPL di sini yang mengawal petani sampai di ujung tombak seperti itu. Itu yang dari saya mengenai konsep berakhlak ASN. Oke, terima kasih Iqbal. Lalu Bu Mina Rizkina. Ya Bu, baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Saya langsung kepada contoh-contohnya atau implementasinya, karena tadi sudah banyak penjelasannya mengenai berorientasi pelayanan. Saya mengambil contoh di rumah sakit tempat saya bekerja, di mana rumah sakit ini adalah salah satu tempat pelayanan publik. Kita sebagai tenaga kesehatan, contoh dari berorientasi pelayanan ini misalnya menyambut pasien, kemudian harus ramah, senyum, dan ketika melihat pasien kesusahan atau kebingungan, maka kita harus dekatan untuk menanyakan keperluan apa, meskipun misalnya bukan tugas kita mengarahkan, tapi tetap harus kita membantu pasien tersebut. Kemudian akuntabel, ini masih berhubungan dengan profesi saya sebagai tenaga kesehatan, itu misalnya kita menulis apa yang kita lakukan, mencatat apa yang kita lakukan, dan melakukan apa yang tertulis, peraturan tertulisnya, dan ada namanya laporan harian itu salah satu tanggung jawab kita yang diberikan kepercayaan. Kemudian mengenai harmonis misalnya kadang di rumah sakit ada masalah mengenai pendaftaran di depan dan pendaftaran pendaftaran umum di depan itu, maka untuk menjaga keharmonisan di rumah sakit kita tidak bisa saling menyalahkan pendaftaran ini bermasalah begitu. Saat datang ke poli harus kita tutupi dengan ya kembali lagi berorientasi pelayanan, menanyakan dan mencoba mencarikan permasalahan yang sebenarnya mungkin itu ada di permasalahan pendaftaran seperti itu. Kemudian tentang loyal ini lagi-lagi berhubungan dengan sebelumnya tadi. Misalnya ada masalah di pendaftaran di awal, datang ke poli fisioterapi dengan misalnya BPJS-nya tertutup dan seharusnya di hari itu tidak bisa dilayani. Tapi karena berdasarkan loyalitas, maka akhirnya entah ini disebut boleh atau tidak, tapi kenyataannya kita melakukan biasanya itu tetap kita layani meskipun di pendaftaran di awal itu tidak bisa masuk ke sistem, tapi karena dia sudah datang, sudah jauh-jauh datang dari depan ke belakang, maka tetap kita layani seperti itu. Karena kita loyal meskipun di luar tugas kita seperti itu. Kemudian kompeten ini kita juga harus meningkatkan kompetensi sama seperti mengikuti seminar, bahkan mengikuti ada tugas belajar, ada
tugas belajar, kemudian izin belajar, itu salah satu hak yang bisa kita ambil sebagai ASN. Kemudian adaptif, ini karena perkembangan pasien itu berbeda-beda, maka setiap kedatangan pasien kita harus berinovasi. Latihan-latihan apa atau terapi-terapi seperti apa yang bisa kita lakukan setiap harinya. Kemudian ini kolaboratif, berhubungan dengan integrasi dengan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Kalau biasa rawat inap ada dengan perawat dan lain sebagainya, maka di rumah sakit untuk menerapkan kolaboratif ini ada namanya laporan terintegrasi pasien. Seperti itu. Sudah sekian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Mina. Bagus sekali ya internalisasi yang disampaikan. Baik, Pak Sidan, silakan. Sidan. Baik Bu, terima kasih. Mungkin saya juga akan menjelaskan implementasi berakhlak sesuai dengan tupoksi saya, mungkin karena penjelasan juga sudah dijelaskan oleh teman-teman lain tadi. Jadi berorientasi pelayanan, kalau di kami di tata ruang itu kan melayani, khususnya tata ruang provinsi, itu melayani daerah dari kabupaten kota untuk menanyakan terkait mekanisme perencanaan tata ruang dan lain sebagainya. Jadi kami siap untuk memberikan pelayanan terbaik ke kabupaten kota apabila mereka membutuhkan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian akuntabel, artinya kami memegang kepercayaan yang diberikan, melaksanakan tugas dengan baik sebagai analis tata ruang dan juga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan. Kemudian kompeten, kami terus meningkatkan kemampuan, khususnya di tata ruang ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, cukup banyak perubahan terkait dengan petunjuk teknis dan pelaksanaannya, sehingga perlu mengembangkan diri lagi, terus meningkatkan kapasitas dengan adanya aturan-aturan terbaru. Kemudian harmonis, jadi kami saling peduli dan menghargai perubahan, yaitu artinya adalah bahwa setiap kendala-kendala dari kabupaten kota dalam pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang, kami peduli, kami cari tahu apa kebutuhan mereka, kendala mereka, sehingga kami bisa membantu apa yang bisa kami laksanakan sesuai dengan tupoksi kami. Kemudian loyal, yaitu kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Artinya dalam penyusunan rencana tata ruang ini tentu ada aturan-aturan seperti misalnya PP 21 terkait penyelenggaraan penataan ruang, dan ada hal-hal yang harus dimasukkan di rencana tata ruang sebagai misalnya kawasan lindung dan kawasan budidaya. Apa yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, tentunya kami tidak bisa mengubahnya menjadi kawasan budidaya kalau tidak punya dasar yang kuat demi melindungi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian adaptif, kami terus berinovasi dan menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, karena kita tahu sendiri mekanisme pembangunan pada kenyataannya selalu berubah-ubah dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi sehingga tentu begitu juga terkait perencanaan tata ruang, tidak bisa misalnya kita stagnan dengan konsep-konsep perencanaan tata ruang yang dulu, terus melakukan adaptasi dengan aturan dan perkembangan dinamika pembangunan. Kemudian yang kolaboratif, itu kami membangun kerjasama yang sinergis antara kami pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, sehingga dapat melaksanakan perencanaan tata ruang, penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sesuai dengan branding penataan ruang. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Oke. Baik, terima kasih Pak Sidan. Bagus sekali penjelasannya juga, pengamalannya ya. Nanti silakan Pak Antonius lanjutkan. Baik, saya juga akan memberikan contoh terhadap jabatan yang diberikan kepada saya. Saat ini saya menjabat sebagai analis benih di laboratorium pengawasan mutu dan sertifikasi benih. Nilai-nilai ASN seperti berorientasi pelayanan, maka saya siap melayani pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia, khususnya pada para penangkar benih-benih perkebunan di Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian akuntabilitas berarti saya harus bertanggung jawab, atau tim pengelola laboratorium harus bertanggung jawab
terhadap hasil-hasil pengujian yang telah dikeluarkan sebagai dasar daripada dikeluarkannya sertifikat benih sebar yang diberikan kepada para penangkar benih. Kemudian kompetensi berarti saya juga harus tetap selalu belajar, mengetahui hal-hal baru, khususnya pada benih-benih perkebunan yang sedang berkembang baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kemudian dalam sikap harmonis, saya juga harus menghormati orang-orang yang telah bekerja terlebih dahulu sebelum saya di laboratorium, menghargai jabatan mereka, menghargai ide-ide kreatif mereka, dan bersama-sama berdiskusi untuk memajukan laboratorium. Kemudian untuk nilai loyalitas, berarti saya harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, memperhatikan aturan-aturan dari Badan Penelitian dan Perlindungan Benih Tanaman Perkebunan di Surabaya, Medan, dan juga di Maluku sebagai dasar atau SOP dalam mengerjakan pengujian benih perkebunan. Kemudian dalam sikap adaptif, saya harus terus berinovasi dalam hal memberikan suatu jalan keluar pada permasalahan yang kita hadapi dalam pengujian benih perkebunan, atau mungkin dalam sikap kolaboratif saya harus bisa membuka hubungan kerjasama di luar daripada pemerintah provinsi, baik pemerintah daerah atau pemerintah dari pihak swasta, dalam hal menemukan inovasi-inovasi baru yang bisa dikembangkan khususnya di bidang perkebunan di Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Keren sekali Pak Antonius pengimplementasiannya. Lalu Ibu siapa? Sida sudah tadi. Yang Arif yang belum ya? Arif, silakan. Arif Farhan. Ya, baik. Pertama saya langsung ke bidang saya, yaitu mengenai pengolahan ikan. Di sini yang pertama berorientasi pada pelayanan. Jadi sebagai analis mutu hasil perikanan, kita harus selalu siap melayani masyarakat, baik berupa rangkaian maupun kegiatan mengenai kebutuhan masyarakat seperti pengolahan ikan ataupun penyediaan barang dan jasa dan sebagainya. Kemudian untuk akuntabel ini merupakan tanggung jawab kita ya, tanggung jawab kita terhadap masyarakat tersebut, atau bisa dibilang bagaimana kita memenuhi kebutuhan mereka kapanpun dan dimanapun. Kemudian juga kita harus kompeten. Nah, dalam mengelola hasil perikanan juga memerlukan kompetensi yang baik agar nilai dari hasil perikanan tersebut dapat bernilai tinggi, sehingga kita harus belajar dan memiliki kompetensi terhadap bidang tersebut. Nah, untuk nilai harmonis, pastinya kita juga akan bekerja sama dengan beberapa pihak ya, baik sesama ASN maupun stakeholder lainnya. Jadi kita harus saling membangun hubungan yang harmonis. Kemudian loyal. Nah, di sini untuk kepentingan bangsa dan negara, tentu saja kita dalam mengolah hasil perikanan tersebut berdasarkan juga dengan undang-undang agar terciptanya pengelolaan yang baik dan juga tidak merugikan bangsa dan negara. Nah, kemudian untuk adaptif. Nah, pastinya sebagai analis mutu itu perlu adanya inovasi, karena dengan seiring perkembangan zaman banyak ditemukan metode-metode yang baru dan juga yang menarik minat masyarakat, sehingga perubahan-perubahan tersebut harus kita pelajari. Kemudian untuk kolaboratif, nah dalam usaha perikanan tersebut kita juga berkolaborasi dengan berbagai macam pihak seperti nelayan, stakeholder, dan jadi dari hasil didapatnya di laut sampai diolah, sehingga kita membutuhkan banyak pihak-pihak untuk berkolaborasi. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Lalu Pak Aswan ya, Aswan silakan. Nilai berakhlak yang saya terapkan di instansi saya, karena saya bekerja di instansi BKD, yang pertama, saya sebagai pelayanan publik harus memberi pelayanan prima, memberikan informasi mengenai pemberkasan penerimaan CPNS. Terus yang kedua, nilai akuntabilitas. Nilai akuntabilitas ini lebih ke transparansi dalam kinerja, artinya sebagian orang beranggapan bahwa setiap penerimaan CPNS lebih
diprioritaskan yang untuk memungut biaya, Bu. Padahal yang terjadi sebenarnya kami tidak ada seperti itu, Bu. Jadi kami benar-benar transparansi dalam penerimaan CPNS, artinya murni dan tidak memungut biaya. Terus yang kedua, kompeten. Kompeten yang dimaksud sini adalah untuk mengetahui, memutuskan, dan menentukan masalah di bidang pengadaan ASN, Bu. Nilai selanjutnya, harmonis. Seia sekata dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan bidang penerimaan ASN. Loyal, lebih peduli terhadap pekerjaan, artinya jangan nanti disuruh sama kepala bidang baru kita mengerjakan pekerjaan itu. Nilai adaptif, cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dengan teman-teman kerja lainnya. Untuk kolaboratif, bersama-sama mengerjakan tugas, baik tugas kelompok yang diberikan sama kepala bidang dalam penerimaan CPNS dan P3K itu. Oke. Ibu, Sudah, Pak Son, makasih ya, juga penerapannya langsung bisa diimplementasi ya, walaupun baru beberapa bulan bekerja ya. Oke, selanjutnya Mas Aji silakan. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Kenapa sih nilai berorientasi pelayanan menjadi penting? Karena sebenarnya di siklus pelayanan sendiri, itu apa yang kita lakukan akan berdampak langsung terhadap kita. Misalnya saat kita memberikan pelayanan yang baik, birokrasi akan mudah dan iklim bisnis pun akan meningkat. Itu bisa menarik investasi, lalu pendapatan pajak daerah juga akan meningkat, sehingga kesejahteraan ASN pun akan meningkat. Nah, nilai yang kedua yaitu akuntabel, di mana sikap jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin kita, terus juga bagaimana kita melaksanakan kewenangan kita tahu di batasan-batasan kewenangan. Yang ketiga yaitu kompeten, di mana kita dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi diri untuk menghadapi perubahan. Tidak hanya untuk kompetensi diri, kita juga bisa membantu orang lain untuk belajar. Yang keempat, harmonis, bagaimana kita menghargai perbedaan. Yang selanjutnya yaitu loyal, bagaimana kita teguh terhadap ideologi, terhadap aturan-aturan yang berlaku, dan terhadap kode-kode etik ASN. Yang selanjutnya itu adaptif, di mana kita dituntut untuk cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan, terus juga untuk berinovasi dan meningkatkan kreativitas. Yang terakhir yaitu kolaboratif, di mana kita bisa memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Sekian, Ibu. Oke, terima kasih. Lalu Dr. Rahayu, silakan. Mic-nya kayaknya belum buka, Bu. Ya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya tahu, core value berakhlak ini yang awalnya itu adalah aneka. Mungkin yang ASN yang tahun lalu istilahnya aneka, jadi diharapkan dengan adanya core value ini diharapkan mampu membuat budaya kerja ASN yang lebih berinovatif lagi. Dan ASN dituntut untuk bisa melayani masyarakat dengan profesional, bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya yang diamanahkan oleh publik, memiliki kompetensi dalam menangani isu dan masalah bangsa, sekaligus menjadi simbol kesatuan dan persatuan bangsa, loyal terhadap negara, mampu beradaptasi dengan segala perubahan, dan siap berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Sedangkan kalau konsep berakhlak itu sendiri di tupoksi saya, karena kebetulan saya sebagai dokter hewan, Ibu, jadi pasien saya memang hewan. Kalau di konsep di orientasi pelayanan, sama halnya dengan petugas medis lainnya, kita juga melakukan pelayanan secara profesional untuk kesehatan hewan sesuai dengan kode etik
kalau orientasi pelayanan. Terus yang kedua ada akuntabel, jadi kita dituntut sebagai dokter, kita dituntut untuk bertanggung jawab mulai dari diagnosa sampai tindakan yang kita lakukan harus hati-hati. Sama halnya yang disampaikan juga, kalau sebagai petugas medis kita harus rutin untuk meningkatkan kompetensi diri, seperti rutin mengikuti seminar-seminar, baik seminar-seminar atau pelatihan, baik nasional maupun internasional. Terus yang keempat, harmonis, jadi kita saling peduli dengan kepentingan, tidak hanya kepentingan pasien juga, tapi kita harus memperhatikan kepentingan si klien ini, si subjek manusia itu, Ibu. Jadi kita ada 3 titik antara manusia, si klien, dan si pasien itu. Jadi kita harus bisa saling menciptakan kondisi yang harmonis. Kemudian yang kelima, loyal, di mana ada beberapa tindakan penanganan di klinik hewan yang memang mengacu pada Perda dan Pergub. Jadi kita hanya melakukan tindakan medis sesuai Perda dan Pergub Sulawesi Tengah. Jadi sekalipun kita melakukan pelayanan kesehatan, kita tetap ada rules-nya di Pergub itu. Jadi kita batasi di situ. Kemudian yang keenam, tentang adaptif, di mana kita harus dituntut untuk proaktif dan terus berinovasi. Jadi sebagai dokter hewan, jadi perlu melakukan terus melakukan teknik diagnosa dan tindakan terhadap pasiennya. Dan yang terakhir kolaboratif, di mana poinnya untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain berkontribusi. Jadi di klinik sendiri ada paramedik, ada petugas administrasi juga. Jadi di mana kita dituntut untuk bisa bersama-sama melakukan kegiatan kesehatan hewan, paramedik dan petugas administrasi itu sendiri. Jadi tidak hanya dokter hewannya, tapi semua di dalam juga terlibat. Itu saja, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Dokter Ayu ya, komplit juga disampaikan terkait dengan berakhlak. Tadi raise hand, mohon raise hand siapa yang belum tadi ya? Boleh raise hand? Raise hand yang belum tadi menyampaikan pada Ibu, sisa Ibu ini ya. Oke, Bu Esther silakan. Terima kasih Ibu. Sebagai ASN berakhlak, kita dituntut berorientasi pada pelayanan. Saya sendiri di bagian pengendali organisme pengganggu tanaman lebih banyak berinteraksi dengan petani. Nah, di sini kita berinteraksi pelayanan, yaitu kita siap memberikan pelayanan kepada petani tidak memandang bulu, di mana ketika petani datang untuk meminta bantuan kita harus siap untuk melayaninya walaupun di luar jam kerja, karena banyak sekali kendala-kendala di lapangan yang dialami petani. Jadi sebagai ASN yang berorientasi pada pelayanan penuh, kita harus siap kapan saja jika petani memerlukan kita. Nah, sebagai ASN berakhlak, kita dituntut juga memiliki sikap akuntabel. Nah, akuntabel ini akuntabel ini kita harus memberikan teguh kepercayaan yang diberikan petani pada kita. Nah, bagaimana kita bisa menunjukkan akuntabel kita selain dengan kepercayaan kepada mereka, kita juga harus memiliki sikap berintegritas, karena ketika kita mengerjakan di lapangan, kita akan dituntut mengambil data dari lapangan. Nah, saat mengambil data, kita tidak mungkin hanya mengerjakan begitu saja, pasti kita harus mengamati apa yang terjadi dan tidak boleh mengarang data, karena banyak data yang akan kita sampaikan nanti kepada atasan kita. Nah, untuk selanjutnya yaitu kompeten. Nah, di sini kita harus terus belajar mengembangkan diri kita. Tadi seperti tadi disampaikan juga, banyak teman-teman sampaikan, kalau kita mau belajar itu banyak dari via online seperti seminar-seminar, kita belajar dari atasan kita, atau banyak hal jalan untuk kita untuk belajar mengembangkan diri kita. Nah, untuk harmonis, kita sebagai ASN yang harmonis, kita harus saling peduli kepada petani.
mungkin kita lihat mereka hanya petani biasa, tapi mereka lah yang kita layani. Kita harus bisa harmonis bekerja sama dengan mereka, saling menghargai apapun yang terjadi, saling menghargai antar petani, tidak memandang bulu, suku, ataupun melihat oh dia ada untungnya atau tidak, tapi kita harus saling peduli kepada mereka. Selanjutnya itu ASN yang loyalitas. Maksudnya di sini saya sebagai ASN yang mementingkan kepentingan petani, walaupun di saat bukan mementingkan hanya kepada diri saya sendiri ataupun kelompok tani A, B, C, tapi semua kelompok tani yang harus kita pedulikan, di mana kita pada saat dibutuhkan di hari luar jam kerja atau di hari tidak saatnya bekerja, mereka membutuhkan kita harus siap memberikan dedikasi kita kepada mereka. Sebagai ASN yang berakhlak, kita juga harus siap beradaptasi, terus melakukan inovasi, di mana sekarang banyak perkembangan seperti inovatif untuk pengendalian hama penyakit dan melakukan pemanen yang tepat. Jadi kita sebagai ASN harus siap terus beradaptasi terhadap perubahan apapun. Untuk kolaborasi, sebagai ASN yang berakhlak, kita harus sama-sama membangun kerjasama dengan petani, dengan teman atau atasan kita untuk bisa membangun sama-sama gimana caranya untuk memajukan petani-petani kita. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih semuanya, tadi luar biasa ya, apa yang sudah disampaikan tadi sudah sesuai dengan internalisasi nilai-nilai berakhlak ya. Baik, tadi juga ada yang sempat menyinggung aneka ya, dulu aneka core values sebelum berakhlak ini ya, tentu juga kurang lebih sama ya, Intinya adalah apa yang menjadi brandingnya adalah bangga melayani bangsa. Ya, jadi kita pakai tadi, kita ulang lagi tadi ya, yang tadi kalau saya katakan ASN berakhlak, teman-teman sampai katakan berorientasi pelayanan dengan gaya yang tadi. Oke, kemudian diakhiri dengan tagline bangga melayani bangsa. Oke, ini tujuannya adalah mengafirmasi sehingga apa yang teman-teman sampaikan itu terengker di kepala. Oke, ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, lalu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Oke, saya Iqbal, silahkan pimpin. Tadi tidak kompak. Supaya dia kolaboratif, silahkan Iqbal pimpin kayak tadi. Terakhir diakhiri dengan bangga melayani. Silahkan. Peserta ikut gerak. ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, sosial, aktif, dan kolaboratif. Bangga melayani bangsa. Melayani bangsa. Oke, baik teman-teman yang luar biasa. Saya senang sekali kelompok saya ini sangat luar biasa ya. Jadi sangat memahami apa yang menjadi keharusan dari apa yang menjadi nilai-nilai di ASN berakhlak. Intinya bahwa teman-teman harus bisa memahami terkait dengan panduan perilaku atau kode etiknya ya. Berorientasi pelayanan tentu ada 3 hal ya, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tidak henti. Kemudian akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, kemudian efektif, efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Lalu harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ya, oke, teman-teman sekalian, bahwa
peluncuran dari nilai dasar atau core values bagi ASN merupakan momentum percepatan transformasi ASN ya dengan memegang teguh nilai berakhlak dalam melaksanakan tugasnya. Maka ASN dapat mendorong terciptanya birokrasi yang semakin dinamis untuk membangun pembangunan Indonesia. Nah, di sini berakhlak merupakan nilai dasar core values ASN yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo ya. Berakhlak merupakan singkatan dari yang tadi teman-teman sampaikan ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, jadi sebagai tagline-nya atau simbol kita adalah bangga melayani bangsa. Nah, jadi seluruh ASN Indonesia diharapkan dapat menjalankan tugas dengan memegang teguh nilai dasar semboyan yang sama, sehingga dapat memunculkan orientasi yang juga sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat apapun profesi teman-teman sekalian. Baik, di Kolabjar sudah ada penugasan-penugasan. Silakan teman-teman apabila nanti ada hal-hal yang kurang bisa dipahami, boleh perwakilan peserta untuk bisa japri ya atau chat saya secara pribadi. Oke, baik, di angkatan ini siapa ketua angkatannya, ketua kelompoknya secara global? Koordinatornya Pak Iqbal. Oh iya, Pak Iqbal ya, mohon dikontrol kalau misalnya ada hal-hal yang misalnya mungkin tidak sesuai dengan Kolabjar, dengan penjadwalan atau soalnya dan seterusnya, teman-teman silahkan menghubungi saya ya melalui kontak saya yang tadi ya. Pak Iqbal sudah catat ya? Ya, oke. Baik, karena namanya juga sistem ya, kadang-kadang apa yang kita masukkan sebagai tugas kadang-kadang bermasalah ya. Jadi mohon bantuan dari Pak Iqbal untuk bisa memfasilitasi apabila ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai. Oke. Baik, saya terima kasih sekali atas atensi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu semua luar biasa. Senang sekali bisa berjumpa dengan ASN terbaik Sultan. Dr. Rahayu silakan, ada yang ingin disampaikan? Izin bertanya Bu terkait tugas. Oke, siap. Oh ya, sudah ada yang wakil kayaknya. Pak Iqbal kayaknya. Silakan Pak Iqbal. Yang pertama tentang tugas kelompok Bu, ini kan membuat video role model tokoh berakhlak, buatlah sebuah video menunjukkan profil seseorang, dan selanjutnya ini video durasi 5 menit. Kemudian seperti yang dijelaskan tadi, kemudian ada tugas individu kami di sini tentang rekaman sepertinya ini cerita tentang apa namanya pengalaman pembelajaran, dan terus tugas individu yang selanjutnya itu tentang refleksi nilai-nilai berakhlak. Sepertinya ini rekaman juga Bu ya? Ya, silakan kasih rekaman saja seperti biasa, bisa di-share di linknya saja. Yang terkait saya mau tanyakan Bu terkait waktu pengumpulan tugas, terutama untuk tugas kelompok ini, apa memang hari ini juga Bu? Karena ini pertimbangan karena saya lihat ini untuk membuat video kita harus menentukan temanya, konsepnya, narasi, dan mengeditnya itu perlu waktu mungkin hari ini mungkin kalau menurut saya sih agak tugas individu yang dikumpul setiap hari itu adalah tugas individu ya, terkait dengan kayak semacam summary eksekutifnya itu setiap hari dikumpul, atau jurnalnya yang setiap hari dikumpul setiap jam 00 setiap harinya. Adapun untuk tugas kelompok nanti pada saat pertemuan paling terakhir, pada saat kita bertemu kembali insya Allah tanggal berapa Dek? 6 ya? Tanggal berapa? Tanggal 7 Bu. Oh, tanggal 7, baik, siap. Tanggal 7 juga itu ada benturan saya punya jadwal. Nanti akan disesuaikan dari penyesuaian ya. Baik, Bu Dokter, apa yang ingin ditanyakan Bu Dokter? Bu Gladys, Dokter Gladys. Maaf, saya hanya memastikan kembali yang mengenai tugas refleksi aktualisasi nilai berakhlak itu yang tugas individu, berarti yang dikirimkan dalam bentuk MP3 atau bagaimana Bu? MP3 boleh. Dari MP3-nya itu kan dikasih apa lagi kalau misalnya itu di-share ke YouTube, diketik aja link YouTube-nya, nanti saya buka sendiri. Oh, berarti bisa dalam seperti video sederhana. Kalau misalnya dalam Kolabjar itu tidak ada share untuk link, enggak apa-apa, diketik saja, nanti saya buka sendiri linknya ya. Oke. Baik, terima kasih Dokter. MP3 saja nggak apa-apa. Terkait dengan yang tadi kita review bersama-sama itu juga teman-teman bisa menggunakan yang itu saja ya. Oke. Baik,
Ada lagi Dokter Rahayu tadi ada sama saja pertanyaannya, Dokter? Ya, sama saja Bu, sudah Sama dimaksud. saja. Oke, baik. Terima kasih teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Untuk sesi kita dulu cukup hari ini dulu ya. Nanti kita akan sambung kembali di tanggal 7 ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Santi-santi. Waalaikumsalam. Diserahkan ke Ibu Evi. Silakan Baik. Ibu Evi. Saya izin live Bu Evi. Iya, terima kasih Bu Isna. Ini widya suara kita yang luar biasa. Ibu Isna ini sudah widya suara yang paling muda di BPSDM. Beliau juga widya suara yang serba bisa. Minta maaf ini Pak Ibu Isna karena Ya, suara saya saya live ada kan? tanpa Ya. ada gambar ini Bu. Ya, saya izin live deh soalnya ada. Ya, silakan. Ya, silakan Ibu Isna. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Iya, baiklah untuk peserta kita hari ini saya mohon maaf karena gambar saya tidak terlihat. Mungkin jaringan di rumah saya yang kurang bagus. Kita kembali ya ke live ke